Hai, balik lagi dengan gua di Ekonom Pemalas. Anyway, gua ada satu pertanyaan yang menurut gua menarik banget. Udah lama, gue pikir banyak yang tahu bedanya. Ternyata pertanyaan ini masuk kemarin. Thank you buat pertanyaannya. Jadi bedanya owner earning, cash flow sama EBITDA tuh apaan sih gitu? So, sebenarnya em, apa ya, istilah dari owner earning sendiri itu hanya dikeluarkan oleh Warren Buffett. Nah, owner earning ini adalah bisa dibilang cash flow kepada si investor. Problematikanya adalah cara dia menghitung cash flow terhadap investor itu benar-benar berbeda dengan yang ada di textbooks. Jadi gini, kita mulai dulu ya dari yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi lu akan menghasilkan net income. Nah, problem dari net income tersebut adalah itu ada namanya depresiasi, amortisasi, lalu ada lagi yang namanya apa? uh, Pokok dari pinjaman dan segala macam itu antara tercatat dan tidak tercatat di net income tersebut. Nah, problem tersebut akhirnya orang-orang melihat bahwa cash flow adalah uang kas yang benar-benar masuk ke dalam si investor tersebut. Kenapa? Karena cash flow itu sudah tidak ada depresiasi amortisasi dan benar-benar hanya kas dari operasional tersebut. Nah, uh, proxy, kalau misalkan lo lihat laporan keuangan di Amerika, kalau misalkan di Amerika itu laporan keuangannya nggak seperti di Indonesia, which is metode dari Indonesia itu menggunakan direct method. Direct method itu cash flow-nya benar-benar dicatat dan dilaporkan sebagaimana adanya. Sedangkan kalau misalkan pakai US itu menggunakan indirect method. Jadi mereka melakukan add back terhadap net income, jadi di add back lagi amortisasinya, add back lagi depresiasinya, terus setelah itu nanti diperhitungkan ulang lagi sehingga menghasilkan cash flow from operationsnya. Nah, Mangers di lain pihak dan Warren Buffett, ya, pernyataan ini dikeluarkan oleh Mangers sih sebenarnya bahwa EBITDA itu tidak bisa menjadi proxy dari cash flow. Kenapa? Karena yang namanya bukan amortisasi, yang namanya depresiasi ataupun lain sebagainya itu sebenarnya adalah kas yang keluar juga, dan itu adalah kas yang paling buruk. Kenapa? Karena kalau gua ambil contoh deh, kalau lu investasi mobil dan mobil itu dipergunakan oleh perusahaan tersebut, mobil tersebut lu beli misalkan 100 juta dan lu depresiasikan dalam waktu 5 tahun. Secara cash flow from operations itu nggak akan keluar di situ. Sedangkan di cash flow from investment dia akan keluar sebagai negatif. Nah, di net income nanti cash flow from operations yang akan dikurangin dengan depresiasi 5 tahun tersebut, sehingga net income-nya akan jauh lebih kecil dibanding cash flow yang masuk. Di tahun pertama cash flow-nya bakalan lebih rendah, tahun kedua cash flow-nya akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya karena lu nggak akan ada lagi yang namanya investasi di mobil tersebut dan hanya mendepresiasikan dalam waktu 5 tahun tersebut. Problemnya adalah apakah lu akan mempergunakan mobil tersebut 5 tahun atau seumur hidup dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan memang mendukung dari kegiatan perusahaan, tentu saja mobil tersebut akan lu replace per 5 tahun atau per masa waktu berlakunya. Kenapa ya? Karena lu butuh renovasi gitu. Lu butuh capital expenditure itu. Apalagi kalau misalkan ini adalah penyewaan mobil. Tentu kalau misalkan ada mobil baru dan segala macam, lu akan melakukan pembelian mobil tersebut. Dan pembelian dari mobil tersebut uh, seperti yang diberitahukan sebelumnya bahwa ini adalah pembelian yang benar-benar udah gede tapi dicacah atau dibagi-bagi dengan jumlah waktu tertentu 5, 7 tahun, 8 tahun, tergantung dari PSAK-nya lah, PSAK ataupun kesepakatannya dari pembuat laporan tersebut. Nah, sehingga kalau bisa dibilang uh, net income itu justru lebih mencerminkan cash owner earning gitu, owner earning.
atau cash yang akan kembali kepada si investor, bukan dari sisi cash flow from operations ya. Karena ya balik lagi, lu pasti akan ada lagi namanya investment. Maka dari itu, untuk mensiasatinya tersebut, bukan mensiasati ya, pendekatan yang dipergunakan oleh Warren Buffett sendiri adalah owner earning. Owner earning itu adalah net income yang ditambah lagi dengan maintenance, yang dikurangi dengan maintenance capex gitu, atau cash flow from operations, depresiasi dan amortisasinya di add back lagi, terus lalu dikurangin sama yang namanya maintenance capex. Apa itu maintenance capex? Maintenance capex adalah capital expenditure yang perusahaan harus keluarkan untuk membuat perusahaan itu running gitu, membuat perusahaan itu jalan. Dan perusahaan-perusahaan ini itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun perusahaan-perusahaan yang investasinya besar sekali dan alatnya bisa dipakai hingga puluhan tahun. Sawmill, oil rig, dan segala macam. Mereka setup sekali dan mereka harus bisa mempergunakannya dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu yang dipergunakan adalah maintenance capex, atau ya intinya capex yang akan dikeluarkan tiap tahun. Depresiasi amortisasinya itu akan dikembalikan lagi, bahwa itu akan menjadi earning dari investornya tersebut, karena sudah tidak akan ada lagi keluar. Tapi beda kalau misalkan lu di bisnis mobil misalkan, atau auto industri, atau truk, atau apapun itu, dimana ya mobilnya lu pakai, lu kalau misalkan memang harus di replace per 5 tahun sekali, ya itulah maintenance capex tersebut. Sehingga depresiasi ya nggak bisa di-add back lagi gitu. Maintenance capex-nya setara dengan depresiasinya tersebut. Nah, itu yang membedakan antara owner earning, EBITDA, dan cash flow from operations-nya itu sendiri. Perbedaannya adalah di proses berpikir ataupun sehingga mengakibatkan perbedaan dari perhitungannya tersebut. Anyway, ini adalah key take yang gue ambil, yang gue dapatkan setelah membaca laporan membaca ataupun mendengar dari wawancaranya Warren Buffett. Gue bisa salah untuk hal ini, tapi inilah yang gua dapatkan dari proses wawancara tersebut. Ada sedikit perbedaan antara ada sedikit perbedaan antara net income dan ada sedikit perbedaan antara EBITDA dan owner earning, di mana perbedaannya adalah di maintenance capex. EBITDA tidak akan men-add back kembali capex yang ada, sedangkan owner earning akan meng-add back kembali pengeluaran dari maintenance capex. Dan tugas lu sebagai seorang investor, tugas kita semua sebagai seorang investor adalah menentukan apakah depresiasi ini benar-benar akan menjadi maintenance capex atau memang ada maintenance capex lainnya di mana yang akan dikeluarkan di tahun-tahun berikutnya lagi. So that's it, itu perbedaan yang antara owner earning, EBITDA, dengan cash flow from operations. See you again next time. Kalau ada pertanyaan, balik lagi bisa di email gue di bayutabusala, atau lo bisa bayutabusala@gmail.com, atau lo bisa DM gue di Instagram di @bayutabusala. Thanks again, see you again next time, bye.